Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video tentang 33 keutamaan dan rahasia yang terkandung ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Surah atau disebut sebagai surah Al-Ikhlas yakni surat ke-112 dalam Al-Quran, dan terdapat 4 ayat di antara surah yang ada dalam Al-Quran. Al-Ikhlas termasuk golongan surat Makkiyah. Isi dari kandungan ayat tersebut yang menegaskan tentang keesaan Allah serta menolak segala kemusyrikan dan menjelaskan tentang tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali Allah. Beberapa hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW dulu pernah bersabda tentang surat Al-Ikhlas bahwa pahala membaca surat ini sama hal sedang membaca sepertiga Al-Quran. Dalam arti apabila surat ini dibaca 3 kali, itu sama artinya dengan mengkhatam Al-Quran. Terdapat sebuah kisah bahwa ketika Rasulullah bertanya pada sahabatnya tentang mengkhatam kitab suci Al-Quran dalam semalam saja, lalu sahabat Rasulullah pun menjawab, itu mustahil. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa apabila membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka seakan telah membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Manfaat membaca surat Al-Ikhlas, di sini saya akan membagikan ada 33 manfaat yang didapatkan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. 1. Rasulullah SAW pernah bersabda, demi zat jiwaku berada di tangannya, maka sesungguhnya pahala surat Al-Ikhlas sebanding sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. 2. Rasulullah SAW bersabda dengan sahabatnya, apa di antara kalian menyanggupi membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam saja? Sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, itu mustahil bagi kami. Kemudian Rasulullah bersabda kembali, jika engkau tidak membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam saja, maka bacalah surat ini, karena sebanding sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Abu Hurairah berkata, pada saat itu aku bersama dengan Rasulullah, terdengar orang yang sedang membaca Qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Kemudian aku bertanya, wahai Rasul, apa yang wajib? Rasulullah SAW menjawab, masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa bacalah surah Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq, maka Allah akan melindungi kalian dari segala keburukan. Hadis riwayat Nasai. 5. Ketika itu Rasulullah SAW masuk dalam masjid dan selesai mengerjakan salatnya. Beliau mendengar seseorang yang sedang berdoa dengan makna surat Al-Ikhlas untuk memohon ampun pada Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakan 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kecintaanmu terhadap surat itu dapat membawakanmu masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu berkata, bagi siapa terbiasa jika ingin memasuki rumahnya, maka Allah akan menghilangkan kemiskinan pemilik rumah tersebut. Hadis riwayat Tabrani. 8. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata,
apabila tiap-tiap hari membaca surat ini ketika sedang berdiri, berjalan maupun duduk, baik pagi, siang maupun malam sebelum tidur. Apabila dia meninggal, maka Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk ikut mensolatkannya, karena surat tersebut memiliki sifat-sifat dari Tuhanmu. Ibnu Daris. 9. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bagi siapa membaca surat ini sebanyak 200 kali, maka Tuhan kalian akan mencatat baginya 1.500 kebaikan. Dosa kecil selama 50 tahun akan dihapus, kecuali kalau ia punya hutang. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Ya'la. 10. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, jika surat Al-Ikhlas dibaca 100 kali dalam keadaan suci, baik badan maupun tempat, maka Allah mencatat setiap huruf dalam 10 kebaikan, menaikkan 10 derajatnya dan menghapus 10 keburukan, dan mendatangkan malaikat yang dapat mengusir setan. Hadis riwayat Ibnu Adi. 11. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bagi siapa ingin berpergian jauh saat ingin meninggalkan rumahnya, kemudian memegang kedua pintu depan lalu membaca Al-Ikhlas 11 kali banyaknya, maka Allah akan menjaga dia dan memelihara rumahnya hingga ia kembali. Hadis riwayat Ibnu Najjar. 12. Dari Abdullah bin Sukair radhiyallahu anhu berkata, jika orang yang sakit keras tiap-tiap hari membaca surat ini, maka kalau ia meninggal di hari itu, maka dia tidak akan diribetkan di alam kubur dan selamat dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tabrani. 13. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, jika surah dibaca setelah mengerjakan salat subuh 10 kali banyaknya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. 14. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, jika surah ini dibaca 30 kali banyaknya setiap hari, maka Allah membebaskan baginya dari siksa dan azab neraka. Hadis riwayat Abu Muhammad Hasan bin Ahmad As-Samarkandi. 15. Dari Muhammad bin Munkadir radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki sedang membaca surah ini dalam masjid secara tartil hingga selesai secara berulang-ulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sekarang mintalah sesuatu pada Allah, maka Allah akan mengijabahkan. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. 16. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia sama saja memperoleh pahala sepertiga Al-Quran. 17. Dari Sayyidah Aisyah, bagi siapa membaca surah-surah dalam Al-Quran, yakni surat An-Nas, Al-Fatihah, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas 7 kali banyaknya dibaca pada hari Jumat, maka Allah akan melindungi dari kejahatan hingga datang Jumat yang akan datang. 18. Dari Abu Sa'id Kanafi berkata, bagi siapa surat Al-Ikhlas dibaca secara istiqomah dan ikhlas, maka Allah akan memudahkan urusan di dunianya. Ketika ia sakratul maut, Allah akan memudahkan ruh keluar. Saat ia meninggal, Allah akan menerangi kegelapan kuburnya. 19. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali, maka pahalanya sebanding dengan mengkhatam Al-Quran. Selain manfaat di atas, khasiat membaca Al-Ikhlas antaranya 20. Bagi siapa yang ingin hutang cepat lunas, diluaskan rezeki, cepat punya anak, maupun segala hajat, maka hendaknya ia mengerjakan salat 4 rakaat sekali salam. Pada rakaat pertama, Al-Fatihah dibaca 1 kali, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali.
Pada rakaat kedua, Al-Fatihah dibaca 1 kali, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas 21 kali. Pada rakaat ketiga, Al-Fatihah 1 kali, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Pada rakaat keempat, Al-Fatihah dibaca 1 kali, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas 41 kali. Setelah salam, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 50 kali, salawat Nabi 50 kali, istighfar 50 kali, dan membaca La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 50 kali. Sesudah itu berdoalah kepada Allah, maka insya Allah hajat akan terkabulkan. 21. Jika memiliki suatu hajat, maka surah Al-Ikhlas dibaca 1000 kali banyaknya setelah mengerjakan salat maghrib. Kemudian disebutkan permohonan pada Allah, insya Allah apa yang dimaksud akan terkabulkan. 22. Sebagai mahabbah. 23. Pelindung segala ilmu hitam seperti sihir, santet maupun tenun. 24. Dapat meluaskan rezeki. 25. Dapat untuk benteng diri. 26. Dijauhkan dari penyakit atau untuk kesehatan. 27. Dapat dijadikan sebagai pengobatan. 28. Membuka hijab lahir dan batin. 29. Memperoleh pahala yang besar. 30. Digugurkan dosa-dosanya. 31. Dikabulkan hajatnya. 32. Terhindar dari fitnah serta siksa kubur. 33. Dijauhkan dari bahaya maupun malapetaka.